Iya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Suara Anda. Dan langsung saja saya akan perkenalkan 3 narasumber yang sudah hadir bersama kami saat ini. Kita masih melanjutkan dialog yang tadi diawali di Metro hari ini membahas kehadiran Partai Serikat Rakyat Independen yang langsung mengusung nama Sri Mulyani Indrawati sebagai Capres tahun 2014 nanti. Pertama-tama saya akan perkenalkan anggota Dewan Pertimbangan Partai Serikat Rakyat Independen, Rocky Gerung. Selamat malam, Pak Rocky. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Kemudian di sini juga ada mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Selamat malam Pak Rizal, dan juga Direktur Sugeng Saryadi Sindiket Sugeng Saryadi. Selamat malam Pak Sugeng. Malam. Baik, tadi kesempatan terakhir saya berikan kepada Pak Sugeng, ada yang ingin ditambahkan sedikit ya tadi mengenai kehadiran atau tanggapan Bapak mengenai kehadiran dari Partai Sri dan terutama karena langsung mengusung capresnya. Saya menanggapi sedikit. Ini menjawab istilah saya itu kebingungan politik. The national confusion in politics. Jadi jawabannya. Maksud saya begini, jadi ini saya tadi mengatakan kan, dui fungsi sekarang nggak kuat lagi nih akademisi, nggak kuat lagi, jadi dia sendiri terjun ke politik. Yang saya mestinya kaum akademisi tidak seperti itu. Tapi what's wrong with that kan? Pedagang sudah malang melintang sekarang. Malahan saya tuduh kaum pedagang ini yang mulai mengintrodusir politik uang. Sebelumnya adalah tentara. Tentara ini stabilitas, security, dan lain-lain. Tapi yang menarik, saya komentari, apa ini? Coalition antara politik uang, by accident namanya itu Sri. Sri itu, kalau di Jawa, Dewi Sri itu artinya simbol dari beras. Moga-moga ini politik beras. Kalau politik beras agak bagus untuk rakyat gitu loh. Mungkin nanti Gerung akan mengomentari saya dalam hal ini. Langsung tanggapannya Pak Rocky. Iya, itu simbol dan ada imajinasi tentang simbol itu. Tapi jalan pikiran partai ini didasarkan pada ide republikanisme. Artinya selama ini kita anggap rakyat itu sekedar konsumen beras, konsumen politik, konsumen moral. Kita ingin rakyat itu betul-betul jadi produsen demokrasi itu. Jadi di dalam ide republikanisme, rakyat, warga negara aktif untuk mempromosikan politik. Akhirnya nggak kuat. Akademisi ini betul tidak kuat, jadi masuk politik lagi tidak. Untuk benar, sebab yang kita lihat sekarang, politik Indonesia itu dibangun berdasarkan tumpukan dendam, tumpukan sentimen. Nah, kita ingin politik yang bersih, politik yang didasarkan pada kualitas argumen itu, bukan kualitas sentimen. Jadi itu ide utamanya, dan pada figur Sri Mulyani kita beri semacam benchmark, mistar ukurnya di situ. Kalau ada figur lain yang bisa melampaui mistar ukur itu, kita ganti Sri Mulyani. Tapi selama ini hanya Sri Mulyani yang bisa memenuhi kriteria berintegritas, cerdas, mau berpolitik secara bersih itu, peduli pada ide republikanisme. Nah, itu mungkin bagi Anda, tapi Anda melihat sendiri bagaimana kemudian tadi sebelumnya ada juga pemirsa yang ikut berkomentar mengatakan kok senturi saja belum selesai. Betul, karena politik stigma itu mendahului politik akal sehat tuh. Kita dikuasai oleh politik stigma, dan banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita bisa bersihkan politik stigma ini, kita bisa balikkan politik ini menjadi politik akal sehat itu. Jadi berpikir jernih tentang soal, tidak terpengaruh karena sekedar dibombardir oleh efek media. Nah, dengan cara seperti apa secara konkretnya? Artinya kemudian kalau memang harus menghadapi persepsi yang berkembang selama ini bahwa Sri Mulyani Indrawati bersalah dalam kasus Senturi secara politis, tidak-tidaknya walaupun belum dibuktikan secara hukum. Jelas. Kita tahu bahwa permainan politik hari ini dikendalikan oleh 2-3 media. Dan partai seperti kita itu partai kecil, nggak punya media. Jadi kita bekerja aja dengan kebersihan pikiran. Itu aja dasarnya. Nah, kalau orang bilang mengkultuskan Sri Mulyani, kita tidak kultuskan Sri Mulyani. Kita segagasan dengan apa yang dilakukan. Orang mengkultuskan kalau tanpa kalkulasi dia puja-puji seseorang padahal tidak ada buktinya. Baik Pak Rizal, ini gagasan yang akan laku dijual atau tidak? Sebetulnya bagus. Karena ini kan partai intelektual ya. Supaya politik Indonesia itu berubah dari politik kekuatan raw power, vulgar, tentara, ke politik uang. Sekarang marilah kita mulai ini politik of ideas. Tapi ide itu sendiri harus didukung dengan credibility. Memang ada antagonisme di sini. Karena calon yang mau diajukan itu dalam soal kredibilitas saya kira banyak masalah. Termasuk misalnya menerbitkan surat hutang
dengan bunga terlalu tinggi dibandingkan dengan Brazil, dengan Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sudah pasti dipuji-puji oleh bankir internasional, mana ada negara yang kasih bunga menteri keuangannya ketinggian. Jadi menurut saya ini banyak hal yang harus diklarifikasi di dalam proses pencalonan ini, terutama dalam kasus Senturi, kasus restitusi pajak yang luar biasa dan sebagainya. Tetapi bagus supaya kita mulai berdebat pada level ide, pada level pemikiran. Dulu juga politik Indonesia itu mulai dengan visi, dengan ide, dan dengan pikiran. Jadi layak untuk diapresiasi, walaupun masih banyak yang perlu diklarifikasi gitu Pak Sugeng. Tapi artinya kalau kemudian Bapak mengatakan gelombang sebelumnya adalah gelombang pengusaha yang ditandai dengan uang, sekarang tiba-tiba kaum intelektual pun ikut terjun masuk ke dunia politik. Artinya seberapa besar peluangnya nanti? Saya harapkan, karena ini kaum intelektual, pasti mengerti tentang berpolitik. Saya selalu moto saya sampaikan pada Rocky, pada Pak Rizal, kalau lagi kumpul. Berpolitik itu adalah dalam rangka bernegara. Dan bernegara itu apa? Untuk menghindari tadi obligasi yang dijual dengan bunga tinggi dan lain-lain, atau surat utang negara. Kembali ke konstitusi. Nah, ini pertanyaan saya pada anggota Dewan Pertimbangan. Seberapa jauh penghayatan kaum akademisi ini terhadap konstitusi sebagai pegangan negara kita? Karena akademisi biasanya genit, sangat genit terhadap, dia berpikiran terlalu bebas. Tapi bernegara itu harus ada apa tadi, mestar ukurnya, yaitu konstitusi. Sri Mulyani mampu nggak menerjemahkan keyakinan ekonominya sesuai dengan konstitusi? Kalau dia begitu, maka Sri adalah lumbung beras atau padi daripada harapan rakyat itu. Baik, kita berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di